Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyajikan kopi ala Cafe Puncak. Oke, ini real teman-teman. Ini tutorial ini bukan kami belajar dari orang atau kami dapat dari orang terus kami buat video. Bukan teman-teman. Ini hal yang kami lakukan setiap harinya dari pagi hingga malam untuk menyajikan kopi kepada tamu-tamu atau konsumen kami. Itu Cafe Puncak guys. Ini real Cafe Puncak. Pertama-tama saya ingin explain bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat kopi. Buat kopi, cappuccino atau teh tarik semua sama. Semua sama bro. Bahan-bahan semua sama. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Oke, ikutin aja video kita. Yang pertama saya ingin explain dulu. Ini gula. So gula seperti biasa yang kalian bisa temuin di warung-warung kopi atau kafe atau di rumah-rumah. Gulanya semua sama bro. Kedua, kopi. Ini kopi serbuk. Serbuk yang ada di pasar-pasar. Bisa lihat. Ini untuk serbuk kopi bebas. Kalian bisa jumpain serbuk kopi yang ada di pasar. Karena untuk membuat suatu usaha, kafe atau kedai kopi, selain kopi yang enak, kita perhatikan yang pertama, perhatiin bahan atau kopi yang gampang kita temuin. Karena untuk buka suatu usaha, yang paling perlu kita perhatiin itu gampangnya mendapatkan bahan. Jadi maksud saya gini, percuma juga kita bisa sediain kopi yang dari mana bla bla bla, kopi Australia atau kopi mana, tapi kita nggak gampang jumpain barang itu atau bahan itu. Jadi kalau untuk berbisnis, yang pertama cari bahan yang gampang kita dapatin atau bahkan kita gampang temuin di pasar. Contohnya ini saya bubuk kopi biasa yang bisa kalian jumpai di rumah, di pasar-pasar. Oke. Kedua, ini penyaring kopi. Penyaring kopi ini saya buat sendiri. Oke, ini sendok dan ini gelas untuk mix kopi dan gula. Jadi kita mix kopi dan gula di sini dulu, baru kita tuang ke gelas untuk kita sajikan. Oke. Terus ini air panas. Jadi air ini udah kita mendidihkan dulu. So, yang harus kita perhatikan pertama, air yang harus mendidih. Ini saya pakai kendi. Ini biar cita rasa kopinya agak sedikit berbeda. Tapi jika kalian susah jumpain kendi ini, kalian bebas. Kalian bisa pakai ceret atau sejenisnya, bebas. Itu enggak jadi masalah. Oke. Terus yang kedua, ini adalah mixer untuk buat kopi. Ini bisa kalian lihat. Oke, kalian perhatiin. Ini teman-teman, ini cuman faktor pendukung. Semua ini faktor pendukung. Ini faktor pendukung. Bisa kita lakukan pakai sendok, bisa kita lakukan pakai ini. Kenapa di Cafe Puncak pakai ini? Di cafe saya pakai ini. Kenapa? Karena pertama saya pengen cepat gitu. Tapi kalau kalian mau buat pakai sendok, nggak masalah. Never mind teman-teman. Bisa. Tapi dengan catatan nanti saya jelasin setelah running. Oke, setelah kita buat satu persatu. Oke, ini kita taruh sini. Oke, yang pertama biasa kita buat kopi. Ini gelas untuk seduh. Oke, pertama. Ini contohnya. Nanti kalau kalian mau mix
antara gula sama kopi tergantung gelas yang kalian gunain. Tapi saya gunain gelas ini. Di kafe saya pakai gelas ini biasa. Jadi saya pakai ini, selera saya aja teman-teman ya. Selera saya agak suka manis. Oke. 1 2. Oke, nanti kita harus sesuaikan begitu kita take order ke tamu kita harus sesuaikan mereka suka manis atau suka lebih pahit atau suka kental, atau ini saya gunain selera saya. Oke. 1 sendok, 2 sendok, oke, cukup selera saya teman-teman ya. Ini kopi saya kasih 1 sendok. So perbandingannya tetap normal, 2 sendok kopi gula dan 1 sendok kopi. Oke, itu standar. Oke, terus saya tuangkan air yang mendidih dari kendi. Oke, kalau kalian nggak ada kendi, kalian bisa gunain ceret-ceret yang lain, bebas. Oke, saya seduh. Oke teman-teman. Oke, so ini yang harus kalian simak. Yang pertama, buat kopi itu supaya enak atau kalian ngerasa kalau kalian pergi ke kedai kopi atau ke kafe, so begitu kalian buat di rumah rasanya berbeda. Itu yang paling diperhatiin oleh yang kafe, terutama di kafe Puncak, itu cara mix antara gula dan kopi. Oke, kalian bisa lihat ini minimal 1 menit teman-teman. Kenapa? Kunci dari kopi dan gula enak ini, saya akan sedikit bermain dengan mindset kita. Jadi ketika gula dan kopi itu menyatu di air panas, itu di lidah kita itu akan terasa pas. Jadi kita nggak ini bermain di mindset kita. Jadi ketika kita minum kopi, terkadang kita ngerasain gula dengan kopi itu nggak menyatu di lidah. Sebab kenapa? Proses mixnya ini nggak sesuai. Jadi ketika di lidah kita minum kopi, antara gula dan kopi itu terpisah. Jika kita tidak aduk atau mix gula dan kopi dalam keadaan air panas dengan keadaan yang lama, 1 menit minimal, teman-teman ngerasa berbeda. Kenapa? Yang perlu kalian ketahui teman-teman, so gula adalah, jika gula itu rentan dengan air. Jadi gula itu larut menjadi air. Dan kopi larut tetap kopi. Jadi begitu di dalam gelas, jika kita nge-mix antara gula dan kopi ini tidak rata, otomatis si penikmat kopi akan merasa nggak nyaman. Dan kita logika satu, saya akan bermain dengan logika, dengan mindset kita. Alat nge-mix atau mixer itu sangat diperlukan dalam dunia, baik itu kue, baik itu apapun sejenisnya. Untuk nge-mix sesuatu itu pabrik menciptakan satu alat seperti mixer. Yaitu adalah hal apapun, jika kita aduk atau kita seperti buat kue kenapa? Kita harus pakai mixer dengan suhu waktu yang cukup atau yang pas. Itu kenapa? Memberikan rasa kuenya mungkin
lembut. Ada pepatah orang tua zaman dulu ya, jika kita buat buat kue, kalau kita buat kue itu kita gunain mixer itu terlalu sebentar, kue itu akan terasa di lidah kita kasar teman-teman. Terasa bentuknya nggak halus dan kue itu akan terasa kasar di lidah. Nah, kita bermain logika itu. Sama halnya dengan kopi teman-teman. Jika kita nge-mix kopi dan gula ini tidak rata dan gula masih mengendap di bawah, kita biarin dan kopi di atas, lama-lama gula menjadi air. Sehingga air kopi dan gula yang baru menjadi air tadi itu nggak menyatu. Begitu kita minum, kopinya terasa nggak menyatu di lidah. Itu yang paling penting teman-teman. Ini untuk bahan semua, kopi, air semua saya gunain standar semua, nggak ada tambahan lain. Tapi yang perlu kalian ketahui itu apa yang membuat bedanya kopi di kafe-kafe, terutama di Cafe Puncak. Kan banyak kawan-kawan tanya dengan saya itu, racikan kopi Cafe Puncak itu apa sih? Ini yang saya bocorin sama teman-teman ini. Yang pertama, air harus suhu 100 derajat Celcius dan harus nge-mix kopi dan gula ini harus rata. Sebenarnya nggak pakai alat ini pun teman-teman bisa lakukan juga di rumah. Yang penting kalian harus aduk pakai sendok, harus rata. Oke, seperti ini teman-teman. Coba teman-teman bisa lihat. Oke, ini sebenarnya lebih dari 1 menit. Kenapa terlalu lama sebenarnya? Karena kita tadi asik ngobrol teman-teman. Saya ingin melogikakan apa bedanya antara kopi di tempat lain sama kopi di sini di Cafe Puncak. Ini guys, ini teman-teman bedanya. Hal yang sangat kecil, sangat simpel, tapi itu berdampak berbeda. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita tuangkan. Sebenarnya ini terlalu lama ini karena kita udah lebih dari 1 menit. Oke, saya tuang. Kita saring. Oke teman-teman, tinggal kita tambahkan air. Oke, cukup, dan kita aduk sebentar. Oke, ini kopi sudah siap saji teman-teman. Oke teman-teman, ini kopi siap saji, siap antar ke tamu teman-teman. Kalian harus rasain, kalian bisa coba di rumah, pakai sendok juga boleh, tapi ikutin tutorial dari saya. Kalian akan ngerasain rasa kopi yang berbeda, baik itu kopi susu atau Milo, kopi susu, cappuccino ataupun teh tarik. Hal yang paling penting kalian ikutin tutorial dari saya. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Ini saya baru kepikiran untuk share ke YouTube menu-menu dari cafe saya. Kalau memang ini bermanfaat, kalian coba bermanfaat, nanti kalian ada waktu masuk lagi ke YouTube saya, video saya, kalian bisa komen atau kalian bisa subscribe. Kami tunggu subscribe-nya karena kita masih banyak menu-menu lain lagi di Cafe Puncak.
ini sebagian kecil. Nah besok kita buat lagi video lagi. Jadi semua menu di Cafe Puncak bakal kita share kepada teman-teman. Bahkan menu yang saya ketahuin udah saya coba dan belum saya buat di Cafe Puncak, karena untuk bisnis di cafe saya ada beberapa menu yang saya tidak buat. Kenapa? Karena untuk bisnisnya belum begitu lancar kalau menu yang belum saya sajikan di cafe. Tapi next time saya buat, saya bakal share. Oke, bye bye. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.